Aduh, batuk. Kita naikin lagi yang lain. Syukron jazakallah yang kasih hadiah di YouTube ya. Alhamdulillah ada 188.000 hadiah. Alhamdulillah ya teman-teman. Halo. Malam, Bang Yusuf. Halo, selamat malam. Islam Kristen, Bang. Kristen, Bang. Open cam dulu lah. Oke. Panggung kemarin, Bang Yusuf. Ya gimana. Lebih luas lah pembahasannya malam hari ini. Ayo kita ngobrol. Iya, Kira-kira apa nih yang perlu dipertanyakan? Oh, aku agak beda pertanyaan ini, Pak Yusuf. Apa tuh? Apa pertanyaan kamu? Saya mau dengar coba. Oke. Menurut Bang Yusuf, apa bedanya haji dengan haji plus? Kalau ada paket perjalanan gitu. Saya pikir apa pula pertanyaan kau. Aduh, apa bedanya haji dengan haji plus pertanyaannya? Bang, gini aja. Bang, cobalah kalau Anda seorang Kristen ya, tanya yang berfaedah bagi Anda gitu, yang berguna dan bermanfaat bagi Anda. Kalau tanya haji biasa, haji plus itu apa beda? Karena saya tahu. Satu beda duitnya, ya itu satu beda duitnya. Yang dua beda hotelnya, atau pelayanannya aja yang beda. Enggak. Berarti Bang Yusuf belum tahu. Apa? Kalau haji biasa itu hanya ke Mekah dan yang lain-lain. Sementara kalau haji plus wajib ke Israel. Dari mana itu aturan, dari mana? Dulu Bang Yusuf, tahu nggak sejarahnya? Sebelum melangkah ke situ, Bang Yusuf tahu nggak apalah masjid termahal di dunia? Nggak tahu saya. Oh, nggak tahu. Oke. Pernah lihat atau dengar Dome of the Rock? Dome of the Rock ya. Nah, di mana itu Bang Yusuf? Ya Israel, kenapa? Sejarahnya itu tahu Bang Yusuf? Ada baca saya. Hah? Ada baca. Enggak, sejarahnya itu menurut Bang Yusuf tahu nggak? Kalau saya nggak pala bawa ke tertulis di kitab sana. Ya gini. Perlu. Kalau bahas ke situ kan nggak ada ininya, nggak ada urgensinya, maksud saya gitu Bang. Makanya saya malas tadi jawabnya. Pertanyaannya kok itu haji plus dengan haji biasa. Yang lain. Malas saya bahas itu masalahnya. Kenapa malas? Alasannya apa Bang Yusuf? Kenapa cuma beda pelayanannya? Nggak ada sampai ke sejarah ke Israel itu nggak ada, beda pelayanan, beda hotel. Tidak pernah diketahui sejarah itu dan asal usul seperti Masjid Al-Aqsa apa di mana gitu, pernah dipelajari. Kalau anda mau sambungkan jangan ke haji, nggak nyambung masalahnya. Kalau kita bahas Dome of the Rock tuh ya. Oke, yang kemarin yang kita bahas itu kan pernah saya terputus itu tentang, karena tadi kan saya lihat mengenai Yesus terus dibahasnya kan. Nah, dan sekarang ini kita bahas yang kemarin-kemarin itu yang tentang yang saya bilang Bang. kalender Masehi. Sebentar ya, saya masih ingat. Sebentar aja, saya ada yang dipanggil tukang. Bentar ya. Silakan. Sebentar aja. Ingat dia guys, tadi apakah dia bisa menjawab teman-temannya, karena kita membahas
yang biasa aja, tidak perlu yang dalam-dalam dan yang dimengerti umum aja guys. Oke, ya lanjut Bang, silakan. Oke, kemarin kita kan bahas kalender yang kemarin, kalender Masehi. Terus apa? Mau Anda bahasnya itu kenapa yang kurang penting gitu bagi saya? Penting lah. Kenapa nggak penting? Gini Bang, gini Bang. Coba kita Hari- bahas itu yang memotivasi keimanan kita, mempertebal keimanan kita. Ini yang dibahas perjalanan ke Israel, terus kalender. Abang ini. Gini Bang, semua kan keyakinan itu dari situ. Kalender itu yang digunakan seluruh dunia, saya bilang kemarin, itu kan Masehi. Kenapa nggak kalender yang lain yang diakui di dunia dan digunakan seluruh bangsa dan negara setiap hari? Nah, bahwa Terus? Anda mungkin tidak pernah memberitahu kalender Masehi itu apa gitu. Ya kan udah kita bahas kemarin kalender Gregorian itu. Cuma kan Anda mengklaim aja kan kayak gitu. Semua katanya menuruti tunduk kepada kalender Masehi. Enggak lah. Memang betul, tidak ada Bang Yusuf yang bisa membantah itu. Karena contoh ini ya, hari Minggu tidak ada yang bisa menggantikan itu, tidak tanggal merah dan tinggal hari libur. Dan tahu Anda sendiri itu hari Minggu itu hari sakral. Bang, Siapa? masalahnya gini, itu kan kalender Gregorian Masehi. Kalau di Arab kagak kepakai, Minggu ya kerja mereka. Iya nggak sih? Kalau di Arab ya Minggu kerja, yang mereka libur hari Jumat. Iya kerja, tapi yang mereka gunakan itu, yang diakui mereka itu sesuai dengan pengetahuan mereka itu kalender itu seharusnya mereka tidak bisa menggunakan itu kalau keyakinan mereka tidak ada sama kalender itu. Ya udah Bang, ya kalau kalender itu dipakai sebuah negara, ya no Ya. problem gitu. Apa yang Abang mau bahas? Kalau kalender aja dipakai kayak gitu. Nah, intinya Gregorian. itu aja dikasih tahu yang di sini ya, ini 7.000 orang yang menonton ini. Bang Yusuf kasih tahu kalender Masehi itu kalender A siapa? Ntar dulu nih, ada teman kita nih, Bang Aldo dari Kristen juga beliau. Aduh, kalau ada yang naik, saya turun deh. Loh, enggak apa-apa, di sini aja kita ngobrol. Sebentar, saya mau sapa beliau juga. Selamat malam Bang Aldo. Ya, selamat malam. Selamat malam. Topiknya kalender atau Trinitas? Jangan sama Bang ini aja karena tidak topik kan. Makanya topiknya dibawanya yang kemarin gitu. Dia nanya masalah kalender masalahnya. Padahal saya membahas ini tadi. Ini Bang Aldo juga dari Kristen masalahnya tadi. Tuan sepaket istilahnya gitu. Kayak gimana cara paketinnya? Gitu mungkin Bang Mono kalau mau diskusi sama Bang Aldo juga bisa gitu. Gak apa-apa kita bertiga di atas. Kalau Bang Aldo aja, saya turun. Nah, kenapa kayak gitu? Bang Aldo nanti saya jadikan teman saya narasumber, gak apa-apa juga. Apa-apa, karena gini, kita pendapat masing-masing aja, kita cerita selain hiburan, kita berbagi pengetahuan di sini kan gitu. Ya udahlah kalau kayak gitu. Aldo mau apa? Oke, saya turun, saya mendengar di bawah aja nggak apa-apa. Kita Baik, kasih kalau gitu. teman-teman yang lain nggak apa-apa kok. Baik. Oke, kalau gitu next time ya Bang ya. Nah, gimana Bang Aldo? Bang Aldo aja yang bahas atau gimana? Mau turun? Ya, Pak Mono terserah Pak Mono. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Oke, saya turun Bang Aldo. Ya, terima kasih Pak.
Bago. Langsung turun Bang Mononya. Kayak gimana? Nggak mau dia diskusi sama Bang Aldo. Aduh. Ayo, siapa yang percaya sama Trinitas naik ke atas? Saya buat buku tentang Trinitas pagan, Trinitas Kristen. Nah, ini buku baru pertama kali ada di Indonesia seperti ini. Teman-teman kalau bicara tentang Trinitas sama Kristen Indonesia, itu akan diajarkan Trinitas versi alirannya masing-masing. Nah, di Indonesia ini Trinitasnya tuh Trinitas Kristen Arab atau Trinitas sinkretis, bukan yang asli. Kalau yang asli itu kan satu Tuhan gitu. Kalau di sini jadinya satu Allah gitu. Sinkretis atau campur aduk sebenarnya. Kita sapa dulu deh nih Pak Hasibuan ya. Oke, selamat malam. Hasibuan, selamat malam. Putus-putus kayaknya dia. Putus-putus Bang Aldo. Bentar ya. Ya, kita naikin aja yang sinyalnya bagus. Yang lain lagi. Dan enak untuk diskusi ya. Oke, malam Pak Alex. Masih muter. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Malam Pak Alex. Islam Bang. Gimana sehat Pak Ustadz? Bang Aliknya Islam. Islam saya mau bertanya Pak Ustadz. Begini. Nanya ke Saya WA Bang. Kita lagi boleh di lab sini. masalahnya. Iya, kita bukan lab tanya jawab internal bukan. Kita lagi diskusi masalahnya, diskusi lintas agama. Oke? Iya sama ini seperti ingin tahu saya agama. Begini saya kan orang Islam. Terus? Sinyal ya. Nah, di Saudi dijemput pula sama beliau. istri saya sama Pola. ya Ngelak beliau. terus ngejemput Benerin sama dulu, benerin mantan. jaringannya. Yang Islam gak usah minta naik, kalau mau langsung aja ke ini ya, ke WhatsApp. Kristen terutama yang meyakini tentang Trinitas. Ini ada pemahaman Trinitas yang sebenarnya itu kurang jujur. Sebenarnya benar ya apa yang dibilang sama Edis TV itu 3 Tuhan. Cuma sekali lagi di Indonesia kalau bicara ya antara Allah Tuhan itu sering kan membingungkan ya Pak Ustadz. Betul, Bilangnya membingungkan. satu Allah. Harusnya nggak ada Allah, Masalah gitu. masalahnya mereka membedakan Bang, Tuhan dengan Allah itu beda kata mereka. Iya mereka nggak bisa menerjemahkan dengan baik ya. Kalau Theos atau God dalam bahasa Inggris itu kalau di Indonesia Tuhan. Allah itu di mana-mana ya Allah. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam Bang Gojali, Islam Kristen. Pak Gojali selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang, Ya. saya mau cari Kristen dulu ya, biar cepat gitu. Lagi Oke. nonton. Siap. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Iya Bang Aldo, biasanya kalaunya Kristen Islam yang naik langsung saya turunkan aja gitu biar tidak ada kecemburuan sosial juga. Bentar, judul mana? Udah blokir. Bang, coba Anda jelaskan dulu yang Anda tampilkan itu kayak gimana, Bang? Sebelum menaikkan kawan-kawan Kristen yang kejang-kejang gitu. saya akan buktikan kalau Trinitas itu 3 Tuhan. Ya, bukan satu Tuhan. Coba perhatikan teman-teman ya, ini adalah perisai Trinitas yang sering digambarkan untuk menjelaskan bagaimana itu Tritunggal. Di sini ada Sang Bapa, Sang Roh Kudus,
Sang Putra. Ya, Bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Putra, Putra bukan Sang Bapa. Jadi ada 1, 2, 3. Apa ini? Tuhan. Ya. Sang Bapa Tuhan, Sang Roh Kudus Tuhan, Sang Putra Tuhan. Jadi ada 1, 2, 3. 3 Tuhan, 3 pribadi. Nah, 3 Tuhan. Iya. Tapi kan ya, Terus untuk memudahkan memahami ini, mari kita lihat ya, konsep yang mirip di budaya pagan. Nah, kalau di budaya pagan itu ada penyembahan terhadap politeis, ada banyak dewa, tapi ada 3 dewa tertinggi. Nah, kalau di Sumeria ini ada Bapa, namanya Anu. Ya, ada Enlil sang putra, lalu Enki dan sang putra juga. Nah, 1, 2, 3 ini adalah Tuhan atau dewa. Sang Bapa bukan Enlil sang putra. Ya, Enlil sang putra bukan Enki sang putra. Enki sang putra bukan sang Bapa. Sama-sama Tuhan, sama-sama dewa. Ya, sejarawan tidak pernah bilang ini 1 Tuhan 3 pribadi, nggak pernah. Mereka bilangnya ini selalu 3 Tuhan 3 dewa. Ya, 1, 2, 3 sama nggak? tuh Ten, gimana tuh? Jelasin lah. Begitu juga di Mesir. Ya, di Mesir itu ada Bapa namanya Osiris. Isis adalah sebagai bunda atau dewi kesuburan. Putranya namanya Horus. Ini kan mirip banget ini. Ya, kalau di dalam Kristen awal ya, Roh Kudus itu bisa disebut sang bunda. Karena ini feminin dia. Roh dan Kudus itu feminin ya. Bentuk katanya. Jadi ada Bapa, Putra sama Bapa, Bunda dan Putra sama kan? Ini 3 pribadi. Tuhan, dewa. Ini nggak pernah dibilang 1 Tuhan. Nah, kita lihat sekarang di Akadia Babilonia. Ya. Ini ajaran apa Di sini pagan? ada. Babilonia. Iya, Akadia sama Babilonia. Tadinya kan itu Sumeria sebagai budaya peradaban yang paling kuno, tapi itu paling maju lah gitu ya, 3500. Nah, Akadia itu muncul lah dari kota metropolitan Sumeria. Ini Akadia sama Babilonia tuh kayak desa-desa di sampingnya gitu loh. Ya, lama-lama berkembang juga. Nah, karena ini ada di sampingnya, makanya mereka ini mengadopsi dewa-dewa yang di Sumeria. Perhatikan deh, sama kan? Bapaknya adalah Anu. Ya, putranya Enlil. Cuma putra yang kedua bukan Enki tapi Ea. Ini 1, 2, 3. Ya, ini dewa. Jadi ini 3 dewa. Iya. Ngerti kan? Ini kenapa bisa dibilang 1? Ini 3, 1, 2, 3. Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini 3 Tuhan 3 pribadi. Ya kan? Walaupun dalam teorinya atau dalam penjelasan teologi Kristen, sumbernya adalah Sang Bapa, keluar Sang Putra, keluar Roh Kudus. Jadi dari 1 Tuhan ya, keluar 2 Tuhan yang lain, sehingga jadi 3 Tuhan. Ya, sumbernya itu 1. Nah, sama di sini juga. Sumeria, sumbernya itu dari Sang Bapa, keluarlah putra-putranya. Sama juga. Tapi sekali lagi, kalau dilihat dari sejarah, ini tidak dibilang menjadi 1 Tuhan. Selalu ini 3 Tuhan atau 3 dewa. 3 dewa. Ya, coba Tritunggal nih jelasin. Memang nggak jelas Tritunggal ini. Makin dia ngejelasin, Bang Aldo makin gak jelas nanti pasti. Makanya nih, kalau Iya. Tritunggal di Indonesia, yang tengah ini diganti Allah. Jadi
Sang Bapa Allah, Sang Putra Allah, Roh Kudus Allah. Nah ini sudah sinkretis gitu, udah campur aduk. Udah nggak boleh sebenarnya lo kalau mau jadi Muslim ya jadilah Muslim, nggak usah pakai Trinitas. Sembahlah satu Tuhan yang tauhid, namanya Allah. Nah kalau Trinitas pisahkan dari Allah, ini memang 3 Tuhan. Nah, ini penyembah 3 Tuhan Bang Aldo. Open cam kau. Penyembah 3 Tuhan kau buka kamera kau dulu ya. Dan Bang Aldo nggak mau dia buka cam. Penyembah 3 Tuhan tuh Bang. Kayak gitu saya coba-coba aja naikin dia gitu, aja coba-coba gitu. Ternyata betul perkiraan saya udah kejang duluan gitu. Sebelum menjelaskan kejang duluan. Coba ya kawan-kawan Kristen yang didiskusikan Bang Aldo tuh kan ilmu biar kalian waras kan kayak gitu. Waras Tuhan tuh nggak ada 3, apalagi dipaketin jadi 1. Macam mana pula? Ya ini teman-teman di dalam buku kami, ini bukannya karena ini ambil referensi sembarangan atau mungkin saya nulis saja gitu berdasarkan pemahaman saya sendiri. Enggak, ini adalah rangkuman dari banyak data sejarah. Ya ini daftar referensinya. Halo selamat malam Bang Bastian, Islam Kristen Bang? Kristen. Dibuka dulu kameranya. Nggak apa-apa, silakan dibuka kameranya. Iya. Nah kita bahas Trinitas tuh. Tadi ada istilah Tuhan sepaket gitu. Ternyata Bang Aldo juga menarik. Mungkin Bang Bastian pahamnya Trinitas juga gitu ya. 3 dalam 1. Gimana Pak Ustadz? Apakah paham Anda ini bahwa Tuhan itu 3 dalam 1? 3 dalam 1 gimana ini? Coba jelaskan dulu Pak Ustadz. Iya Pak Bastian ini yang ditanya nih, kita tanya apakah Pak Bastian ini penganut Trinitas atau bukan? Saya Katolik. Saya bukan Kristen. Iya Katolik itu kan Trinitas. Nah Trinitasnya Katolik itu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus kan. Coba dijelaskan kenapa dibilang itu satu Allah. Coba dijelaskan. Dijelaskan. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gini loh Pak, ya di dalam kekristenan asli itu nggak ada Allah. Ya konsep Trinitas Kristen awal yang muncul di abad 2 itu adalah 1 Tuhan, 3 pribadi. Kok kenapa di Indonesia jadi 1 Allah 3 pribadi? Ya Indonesia ini kan Konoha Pak. Ngaku. Ya. Jadi udah hancur-hancuran gitu ya. 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 Ingat di Indonesia ini menarik nih. Berarti nggak jelas gitu Kristen Indonesia nih Bang. Menurut Anda? Jelas. Gimana sih Pak Ustadz? Orang aja terus kayak gimana? Yang Trinitas kamu tuh yang kayak bilang gimana? Coba gitu loh. Iya. Nah, itu kesannya negatif. Dengar dulu Pak Ustadz. Semua agama itu Pak Ustadz jelas. Ya. Mulai. Apa lagi? Mulai Pak Ustadz baru saya ngomong mulai udah. Yang kita bahas itu bukan gorengan, tapi yang kita bahas Trinitas tuh. Makanya Anda fokus yang dijelaskan tadi. Coba dijelaskan ya konsep Trinitasnya bagaimana, kenapa kok bisa jadi 1 Allah gitu loh. Ayo Bang. Itu yang kita bahas. Ya, lanjut. Ini loh Pak, saya jelasin ya. Ya. Pak Ustadz, saya jelasin lagi Pak Ustadz ya, supaya dia jelas ya. Coba jelasin dulu Bang. Coba jelaskan dulu. Oke. Jadi ini yang dipahami sama Katolik asli ya, bukan Katolik Indonesia. Lah. Bang, kau ngerokok kena Bang. Aromnya kena. Turun dulu dah. Ya. Nggak boleh merokok. Ngerokok dia Bang Aldo, nggak bisa. Ya, kena pelanggaran. Ya, harus jaga kondusif ya di sini. Udah lanjut. Oke teman-teman, yang diajarin Katolik, Ortodok, Protestan itu yang ini.
ya, mereka ngakunya satu Tuhan tapi sebenarnya adalah 3 Tuhan. Ya, ini Tuhan, Sang Bapa, Sang Putra Tuhan, Langling Pak Ustadz. Roh Waduh, Kudus Tuhan. aku penggemar berat Pak Ustadz nih. Waalaikumsalam. Abang Islam? Islam, alhamdulillah. Oh, udah, Bang, kita naikkan Kristen dulu ya, karena kita bahas Trinitas, oke? Sip. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aldo, bentar, kita cari satu Kristen yang buat diskusi dulu. Boleh, silakan. Opung lagi. Ada. Pak Ustad. Gimana Duren? Pung tidur apa Pung? Udah malam juga. Tidurlah kalau udah malam, ngapain masih keluyuran, tua-tua masih keluyuran juga Pung. Macam mana? Kenapa? Aduh. Ngapain Opung mau naik, ngapain coba? Aduh. Kau bilang mau kirim durian buatku. Mana duriannya? Udah tidur nanti saya kirim duriannya ya. Macam mana pulang? Aku mau bicara dulu. Apa Opung mau ngomong opot Pung? Apa? Aku mau bicara dulu. Apa coba? Aku mau bicara sama Pak Aldo. Oh, mau bicara sama Bang Aldo. Oh, naik katanya Opung mau bicara sama Bang Aldo. Ya. Pak Opung, selamat malam. Gimana? Iya boleh Pung, tuh dia siapa tuh, dia ngomong tuh. Nah, Pak Aldo, di mana Pak Aldo? Pung. Saya percaya Allah Tritunggal, Pak. Iya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Pak. Iya. Jawab aja Bang, saya pindah ini. Kalau mau jelasin. Jadi sebenarnya tidak ada istilah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya, itu hanya akal-akalan Kristen Indonesia aja untuk memurtadkan teman-teman Muslim ini ke Kristen. Jadi ini loh ada Allah di dalam Bible ya, sama-sama Allah ya, yuk dibaptis yuk gitu. Untuk mempermudah pemurtatan. Sebenarnya tidak ada kata Allah. Ya, sebenarnya nggak ada kata Allah di dalam kitab suci Kristen ya Pak. Nggak ada. Yeshua sendiri berbahasa Aramaik. Mereka dalam Aramaik itu adanya Allah. Allah bukan Allah Pak. Allah itu di Indonesia jadinya Tuhan. Nih satu Pung. Ya. Nih Pung. Pak, begini Pak ya. Pak, begini Pak. Allah di dalam Kristen itu tidak ada embel SPT-nya Pak. Allah di dalam Kristen tidak ada SPT-nya Pak. Apa pula Opung minum berapa botol Pung? Apa pula nyangkut ke SWT? Nggak nyambung lah Pung, berapa botol Opung minum? Tidur lah Pung, tidur. Sama Pak. Mau tanya. Aduh. Tanya lah yang benar sama Bang Aldo. Apa pula ke SWT pula? Nggak jelas kali Opung. Katanya sama. Katanya sama. Aku buktikan bahwa itu tidak sama. Sama. Coba perhatikan ini ya. Allah di dalam bahasa Inggris, kamus Oxford, artinya adalah ini, the name of God among Muslims. Ini Pak. Sama, ini nggak ada SWT-nya. Nggak ada SWT. Makanya Kristen-Kristen di luar negeri ya, yang langsung menerjemahkan Yunani Inggris itu, mereka nggak pakai Allah karena Allah adalah nama Tuhan Muslim nih. Iya. Permasalahannya begini Pak. Di Arab saja tidak ribut Pak masalahnya Pak. Kok orang Indonesia, orang Malaysia ribut?
Enggak, yang punya ribut bahasa itu, yang enggak, yang ribut bahasa itu yang yang ribut. Kristen-Kristen ini loh. Harusnya kan ini Theos diganti Tuhan. Nah, Kenapa kalian ganti Allah? Ini kalian ini yang nggak paham yang bahasa. punya bahasa Arab aja nggak ribut, kalian ribut kok. Yang punya Di Arab bahasa aja nggak Arab, ribut. nih di bahasa Arab itu Nah. ada kamus ya, yang buat adalah umat Katolik ya dari Jesuit. Ternyata Allah di situ juga nama. Kenapa kalian tuh ngotot Allah bukan nama gitu? Allah itu di mana-mana adalah nama. Sekarang siapa pakai dulu, Pak? Kristen di Arab pakai dulu apa Muslim dulu pakai, Pak? Coba Allah coba. Mau yang make duluan alien juga nggak apa-apa, Nah. Pak. Nggak masalah. Yang penting sekarang Allah Nah. itu artinya adalah nama. Nah, harusnya ditanya kepada Muslim dong. Kenapa dia pakai Loh, nama enggak, saya Allah? Dia nggak ada ambil nama urusannya. Allah. Ini kamus ya, bukan untuk Muslim. Kamus ini Aku untuk mau semua, tanya. Pak. Gini Aku mau Opung, tanya, Pak. Pak, Opung. aku mau tanya ya. Ngerti nggak itu sih jabatan, Yesua Pak. ngomong apa? Coba. Opung, kita Kristen ya. Patokan ajaran kita itu bukan dari Arab, tapi dari Yesus atau Yesua. Coba, Yesua ngomong apa sehingga kok ada di Indonesia jadi Allah? Ngerti? Coba, ngerti nggak? Nanti dulu. Opung itu Yesua ngomong Pak, apa? Coba kita silakan. kita bicara masalah logika dulu, Pak ya. Logika dulu, Pak. Kita tahu bahwa presiden itu adalah jabatan, Pak. Ya. Dan tiba-tiba ada orang pakai nama aku presiden. Dia pakai nama pribadinya, namanya presiden. Dia mau klaim bahwa presiden gelar itu nggak boleh pakai presiden. Gimana tuh? Salah, analoginya salah, Pak. Analoginya Bagaimana Bapak tuh? salah. Hah? Ya. Analoginya salah. Nih Allah Yang mana? itu adalah Yang mana nama. duluan jadi? Yang mana Aduh, duluan jadi? Pong. Gini, Bang Aldo, nggak usah dijawab lah. Ada orang Kalau pakai kayak nama gitu. presiden, dia klaim, oh ya presiden nggak boleh pakai nama presiden lagi. Pong. Nama aku presiden. Pong, udahlah, Nah. Opung tidur aja udah dulu dah. Bagaimana itu? Ngapain masih Kalau ada masih keras kepala juga sama Bang Bukan, Aldo? bukan. Tidurlah Kalau Opung, ada jaga klan. kesehatan macam mana pula Pung. Bukan, Pak Yusuf. Opung tanya terus, logikanya. Bang Aldonya lagi Logikanya jelasin, gimana ditanya Opung logikanya? terus macam mana pula. Bukan, logikanya di mana tuh logikanya? Iya macam mana? Orang lagi ngejelasin Presiden Opung nama jabatan. tanya Dia melulu. klaim. Nama aku Tidur presiden, dulu, nggak boleh tidur pakai. aja dah Pung ya. Nggak boleh pakai Tidurlah Opung lah, presiden, ya. turun aja Pung. Ya. Tidur udah malam, jaga kesehatannya Pung ya. Ntar malah stroke pula saya yang disalahin. Iya Opung nih ya. Aduh. Jadi teman-teman, saya ini adalah seorang penerjemah. Saya tidak bermaksud untuk mendukung Muslim, untuk mendukung Pak Ustadz Yusuf PI. Enggak. Iya. Saya ini cuma berusaha bagaimana menerjemahkan dengan netral. Kalau menerjemahkan itu nggak boleh bawa-bawa ajaran. Wah, supaya gampang ini pakai ajaran saya supaya gampang murtatin Muslim gitu. Nggak boleh. Yang namanya menerjemahkan itu harus netral. Ini naskah ya, naskah Aramaik. Ustadz, Mau diterjemahkan ke Indonesia dengan netral apa adanya. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya, Itu kenapa orang Bu? tua bolak-balik naik di komalnya Pak Juma pun naik itu Ustadz. Itu Oh naik, iya. Oke, udah turunin. Pasien Oke, rumah Bu, sakit ya. terlepas Ustadz. Iya, oke. Yang sabar, Baik, yang sabar. baik. Bu, Bang Aldo lagi jelasin, kita cari Kristen dulu ya. Oke? Iya Ustadz. Assalamualaikum. Ya, gimana Bang? Jadi teman-teman ya, ini Yesua atau Yesus itu berbahasa Aramaik, ya, nggak berbahasa Indonesia, nggak berbahasa Arab. Jadi Yesua pada saat ngajar pakai Aramaik, ada tuh naskah Aramaik. Tinggal diterjemahkan ke Indonesia, kan gampang dari Aramaik ke Indonesia. Kenapa harus ikut-ikutan Kristen Arab? Itu yang saya nggak habis pikir gitu. biar kelihatan ke Islaman gitu. Pak Biar Ustadz, ya. kelihatan. Gini Pak Ustadz, kalau misalnya Kristen Arab dulu menyembah Zeus, jadi di Indonesia jadinya Zeus Bapa, Zeus Putra, Zeus Roh Kudus. Jadi Iya.
Seharusnya kan juga namanya Theos Bapak, Theos Anak. Kan kayak gitu. Aduh, selamat malam Tuan Muda. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam, Bang. Islam Kristen, Bang. Dua-duanya, Bang. Enggak jelas pula kau. Dua-duanya Islam Kristen nggak ada. Di Islam ngaku Kristen tuh nggak ada. Oh. Ini bagus. Udah dapat dipastikan kayak gitu, Bang. Coba di open cam dulu lah kau. Kau ini aneh pula. Saya yang aneh, Bapak aja nanya Ya saya udah, jawab. makanya kau buka dulu kameranya. Ya, Islam, sekarang mungkin pertanyaan maksudnya saya, Islam, Bapak ya. Islam atau Kristen? Aduh. Udah, saya kasih tepuk tangan buat kau ngotoknya tuh ya. Mungkin Krislam itu Pak Ustadz. Iya, Krislam itu, Krislam. Gak jelas pula kau, Krislam. Gak ada, Bang, gak boleh dalam Islam ngaku Kristen atau dengan lisan menyamar kayak gitu, gak boleh. Karena kalau nyawa udah menyamar, maka dia akan masuk ke golongan itu nanti. Itu. Ya, Halo, selamat dia- malam. Selamat malam. Aduh, penjual babi naik. Apa makan babi, Bang, yang naik, Bang? Tuh. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oh, turun dia. Dah, nggak apa-apa. Kita naikin satu-satu. Ya, yang Islam nggak usah minta multi. Halo, selamat malam. Halo Bang. Halo, Islam atau Kristen, Bang? Saya Islam Bang. Wah, ya kalau gitu kita cari Kristen dulu ya, Bang ya. Assalamualaikum. Iya siap. Waalaikumsalam. Teman-teman Apa Kristen ini? yang penganut Trinitas silakan ya. Naik aja kita diskusi baik-baik. Ini saya akan sampaikan datanya. Kalau teman-teman minta tahu buku-buku referensi sejarahnya, saya akan kasih tahu juga. Halo, selamat malam. Bahasa apa ini? Bahasa India kayaknya. India Sanskerta. Halo, selamat malam. Aca nehi. Aca nehi kok kemakan pepaci ya. Siapa malah kagak nyahut juga dia. Udah. Suruhnya naik ke kadang. Halo, selamat malam. Malah dinaikannya tuh. Lah, kau yang minta naik malah naikannya aku. Macam mana? Sabar ya, teman-teman. Halo, selamat malam. Malam Bang. Malam, Bang. Islam atau Kristen, Bang? Bang Pandinya Islam atau Kristen, Bang? Kristen Katolik. Oh, nggak apa-apa, Bang Pandi. Kalau mau diskusi silakan dibuka dulu kameranya. Ya Bang. Ini bisa Dibuka dulu kameranya. Gitu. Temanya ini apa nih Bang? Iya, Bang. Sebelum Anda ngomong ya, dibuka dulu kameranya biar kita enak ngobrolnya gitu. Boleh buka kamera? boleh. Lama kali. Kalau kau niat diskusi ya tinggal open cam beres gitu. Ngapain malu buka kamera?
Halo, selamat malam. Halo, halo. Halo, selamat malam Bang. Islam atau Kristen? Ateis. Silakan open cam dulu lah. Ateis. Buddha. Ya, silakan Anda buka kamera dulu. Enggak, turun juga. Oke. Mau. Mana Jarot tadi? Halo, Halo, selamat malam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunin moderator. Mungkin bisa buka kamera gitu Bang. Silakan kawan Kristen yang mau minta multi ya, dengan judul Tuhan sepaket gitu. Sabar ya. Sini nggak kelihatan masalahnya. Naik, ya udah minta multi kalau mau naik. Wah, sini kita Dina. Halo, selamat malam Bang. Halo, selamat malam. Halo Bang, selamat malam. Astagfirullah. Aduh. Kau kenapa gitu? Kalau mau diskusi tinggal buka kameramu, duduk manis, udah. Nggak ada orang perindapan katanya nyasar. Perindapan. Kepencet bang. Oke. Ya, orang perindapan katanya nyasar. Perindapan kayak gimana? Kocak juga ya. Perindapan. Halo, selamat malam. Turun, baik. Teman-teman nih supaya lebih paham tentang konsep Trinitas ya. Jadi konsep Trinitas itu nggak cuma satu di dalam kekristenan, itu ada banyak. Ya, di dalam buku kami ini itu ada tabel, dalam satu tabel itu tuh menjelaskan seperti apa sih perbedaan Trinitas di dalam kekristenan. Tapi semuanya itu sebenarnya 3 Tuhan. Ya, kalau ada yang bilang itu satu, itu sebenarnya dia kurang jujur. Nah, kebanyakan itu salah paham gara-gara kalau di Indonesia itu bilangnya tuh Allah gitu, satu Allah. Nah, itu yang gara-gara itu akhirnya nggak bisa memahami konsep Trinitas ini. Nah, supaya teman-teman itu bisa paham ya, seperti apa sih kalau misalnya teman-teman cocok ya silakan aja ya yakini itu ya. Jadi bagi kami kan perbedaan ajaran itu harus dihormati. Cuma teman-teman harus tahu pada saat teman-teman mau meyakini Trinitas yang mana gitu. Ya, termasuk Trinitas Indonesia nih, satu Allah 3 pribadi. Kalau memang cocok di situ silakan. Tapi yang jelas itu bukan ajaran Trinitas yang awal. Oke. Pak Bang. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aneh Bang Aldo. Oke, saya kasih gambaran ya teman-teman ya. Ini jari saya ini adalah Trinitas Kristen. Ada Bapa sebagai sumbernya. Lalu keluarlah Sang Putra sama Sang Roh Kudus. Perhatikan ya, dari 1 menjadi 3. Walaupun dibilang ini satu kesatuan, tapi karena ini beda pribadi, maka ini 3 Tuhan. Ini disembah. Jadi 3 Tuhan, bukannya 3 Allah, bukan satu Allah. Ya, Tuhan itu artinya sesuatu yang disembah. Baca di KBBI.
Jadi ini ada 3. Nah, saya bandingkan sama yang di Mesir. Mesir itu ada sang bapa, Osiris. Ada sang bunda, ya, Roh Kudusnya, namanya Isis. Lalu ada sang putra, namanya Horus. Tuh. Ini disembah. Tuhan. Jadi sama-sama ada 3 nih, pas di sini. Tuh, ada 3. Ya. Bedanya adalah kalau di dalam kekristenan 3 ini paling atas, di bawahnya adalah angelic being atau para malaikat disebutnya orang Kristen Indonesia. Nah, kalau di dalam budaya-budaya pagan, 3 yang paling atas, di bawahnya adalah dewa-dewi. Ya. Di bawahnya lagi baru ada manusia. Tapi yang paling atas itu ada 3. Jadi kalau teman-teman baca buku saya, di situ jelas. Di dalam dunia pagan, di situ saya jelaskan 3 dewa di Sumeria itu apa aja. Akadia, Babilonia, Tanah Kanaan, Mesir. Mesir ini ada 3 set trinitasnya. Ya, Yunani, Romawi, Jepang, Korea, India, Nordik, sama Celtic. Di dalam budaya-budaya ini tuh ada konsep-konsep tersebut. Jadi jangan berpikir kalau konsep Trinitas ini baru muncul di abad 2 di dalam kekristenan langsung. Jauh sebelum kekristenan ada, konsep ini sudah ada gitu loh. Bapa, Putra, Roh Kudus itu ada. Bapa, Putra, dan Bunda itu ada. Ya. Oke. Baik Bang Aldo, coba saya sapa dulu nih, ada tamu. Halo, selamat malam. Pak Ansel, selamat malam. Selamat malam Pak Ansel, halo, selamat malam. Halo. Iya, Islam atau Kristen Pak? Saya Katolik, Bang. Oke, Oh, boleh dibuka dulu kameranya ya? Oh ya. Boleh. Iya Bang, Oke. Kita bahasnya masalah Tuhan sepaket nih malam hari ini. Bang Aldo tadi udah representasi banyak. Nah, mungkin Anda kekatolikan juga memahami Tritunggal. Itu seperti apa tanggapan Anda? Iya, jadi kalau mau berbicara tentang Tritunggal ini, siapapun dia bisa mendefinisikan, dia bisa mengartikan, ya tergantung. Ya, selagi dia masih mencari suatu kebenaran, orang itu dianggap tidak salah ya. Orang bisa berpendapat sih. Ya, apa yang dikemukakan oleh Bang Aldo ini bagi saya tidak salah juga karena apa yang dia pelajari gitu. Tetapi pemahaman logika kita berpikir itu sangat beda jauh dengan keyakinan seseorang. Ya, itu yang saya mau sampaikan di sini. Jadi kalau mau penjelasan seperti Abang sampaikan bahwa ada Trinitas yang Babilonia maupun Trinitas yang lain, itu menurut Abang sah-sah saja pendapat Abang gitu. Ya, tetapi menurut saya, kepercayaan saya bahwa saya ajaran Katolik, ya saya orang Katolik, Trinitas yang diberi penjelasan dari para imam, ya menyampaikan kepada kaum awam bahwa Tritunggal itu Tuhan hanya satu, ya, yaitu yang menciptakan, dan ada 3 pribadi dalam satu Tuhan, adalah 3 pribadi. Kita harus paham apa itu pribadi. Ya, pribadi adalah sifat, ya, sifat, ya. Jadi sifat Yesus itu punya sifatnya, Tritunggal itu punya sifatnya. Nah, jadi itu yang maksudnya. Tapi kalau misalnya Abang bilang, oh tidak seperti itu, Tritunggal begini, itu menurut Abang gitu, sah-sah saja gitu. Tapi Tritunggal apa yang saya yakini sampai sekarang, tidak pernah siapapun untuk bilang, oh kamu salah, nggak boleh mengimani. Itu nggak bisa untuk bahwa seorang itu salah gitu. Coba saya tanya ya Pak ya. Kalau di dalam Katolik, setahu saya Sang Bapa itu adalah pribadi, Sang Putra adalah pribadi, Sang Roh Kudus adalah pribadi. Bukan, ini pribadi salah. yang Salah. beda. Jadi gini,
ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Ya, ada Bapa. Bapa itu siapa? Allah Bapa, Sang Pencipta. Ya. Allah yang menciptakan, yang Allah menciptakan. Bapa. Ya, Gitu. Allah Bapa. Ya. Allah Putra, Allah Roh Kudus, gitu kan? Ya, Putra. Ya. Bisa dikatakan sebagai Allah Putra. Kenapa? Esensinya, kepribadiannya itu, sifatnya itu adalah kealahan Allah Tritunggal, yang mana Allah yang menciptakan itu yang mengutus adalah putranya, yaitu Yesus Kristus. Itu kealahannya, sifatnya, gitu. Makanya pribadi, punya pribadi, gitu. Trinitas Katolik ya, satu Tuhan, 3 sifat itu dari Bapa loh. Saya nih diskusi sama banyak Katolik. Ya, 3 pribadi. Iya, abang kalau banyak sih, kalau misalnya begini, kalau abang bisa mengklaim bahwa saya ini banyak sih diskusi sama banyak orang Kristen, coba jelaskan ya sumber dari ajarannya Bapak ini gitu. Karena saya yakin kalau Katolik itu meyakini satu Tuhan, 3 pribadi, itu Katolik yang asli. Iya, itu tadi makanya saya bilang satu Tuhan, 3 pribadi. Nah itu dia, kalau 3 pribadi ya bukan 3 sifat, karena dalam satu pribadi punya banyak sifat. Ini, abang mengerti kata pribadi. Paham dulu, apa itu pribadi? Ya pribadi itu satu sosok gitu, yang berbeda dengan sosok yang lain. Bapak itu punya pribadi, berbeda sama Roh Kudus. Ini 2 pribadi gitu. Jadi abang harus kata pribadi. Gitu. Ya, pribadi itu kalau di dalam Aramaik itu persopa, pribadi. Ya nih, Pak Yusuf punya pribadi, saya punya pribadi, Bapak punya pribadi. Kita ini 3 pribadi, 3 manusia. Beda-beda nih kita ini gitu loh. Tapi kita sama-sama manusia. Nah, Bapa, Putra, Roh Kudus ini beda-beda pribadi, sama-sama Tuhan gitu. Nggak ada Allah di sini. Terus? Ya itu tadi gitu. Ini 3 Tuhan jadinya, walaupun sama-sama Tuhan. Kita ini tiga manusia, walaupun sama-sama manusia. Ngerti nggak? Iya, ngerti. Iya, jadi kenapa dibilang satu Tuhan? Enggak, kita ini 3 manusia, sama-sama manusia nih. Tapi kita 3 manusia. Kalau Bapa, Putra, Roh Kudus ini memang sama-sama Tuhan, tapi ini ada 3 Tuhan, karena masing-masing berbeda. Bapa itu bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus. Ini 3, jadinya 3 Tuhan. Bukan 3 Tuhan, Bang. Jadi harus. Ini saya lihat juga orang-orang yang komen di bawah ini, mereka juga apa? Loh. Biarkan fokus ke Bang Aldo, Bang. Nggak usah lihat di bawah. Oh, oke. Jadi begini, Bang. Ya, jadi coba abang buka di Google deh. Ya, bagaimana penerapan? Ya, penerapan. Yang maksudnya kan gambar perisai tadi kan? Nih. Nggak usah. Itu mah nggak jelas, Bang. Kalau itu mah saya juga sebagai imam kolus saya juga tidak percaya dengan Tritunggal. Jadi Tritunggal itu banyak, Pak. Supaya ajaran-ajaran itu kalau abang mengambil dengan definisi atau pendapat dari orang-orang yang mengenai dengan bagaimana mereka menerapkan tentang Tritunggal itu sendiri yang abang coba mulai dari definisi Tuhan. Menurut Bapak Tuhan definisinya apa? Gini, Bang, maksud saya jangan dulu. Abang coba buka ini deh, coba Bapak balikin. Enggak, supaya gampang. Kita akan bicara tentang ketuhanan nih, judulnya nih. Itu nih, makanya gini, Tuhan abang coba apa buka sih gitu loh. Coba gini Bapak jelaskan deh. Gini, maksudnya coba abang buka di Google dulu, coba abang buka dulu. Enggak, kalau Google itu nggak jelas, harus spesifik. Misalnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang kata Tuhan. Itu tadi makanya saya suruh coba abang saya buka ya. Kata Tuhan itu artinya adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia nih. Ya, betul.
Jadi ini disembah. Ini disembah adalah Tuhan. Sang Bapa disembah adalah Tuhan. Roh Kudus disembah adalah Tuhan. Sang Putra disembah adalah Tuhan. 1, 2, 3 jadinya 3 Tuhan. Kenapa disebut satu Tuhan? Betul. Saya juga tidak membantah ya pendapat abang tentang abang bilang disembah sang Bapa, disembah sang Putra. Ya. Saya tidak membantah ya. Dan apa yang abang sampaikan itu betul menurut abang, tapi nggak betul menurut saya gitu. Itu saya sah-sah saja gitu. Jadi gini, Menurut jangan Anda dulu- benar nggak ini definisi Tuhan seperti ini? jangan dulu. Sekarang kita situ. Jadi Tuhan sendiri itu sesuatu yang kita yakini ya kan? Iya kan? Yang kita Diyakini, puja, yang kita dipuja, dan kita disembah sembah, oleh kan? manusia. Oke, Benar itu nggak Tuhan ini? sendiri. Oke, coba abang ketik di bawah apa itu sang putra. Coba putra itu siapa sih coba? Enggak, kalau di Apakah KBBI ada kaitan putra, dengan- putra ya anak laki-laki. Iya betul. Ya, Iya, nih tuh anak laki-laki putra. iya. Itu secara ini ya etimologi ya. Enggak, ini etimologi di atas, yang di bawahnya bukan etimologi, ini definisi sekarang. Oke. Jadi itu ada ke bawah nggak sih? Saya nggak ke pesan redaksi ya. Oke. Coba. Jadi yang kok- yang jadi- menurut Bapak salah dari penjelasan saya yang mana gitu? Bukan salah, betul abang. Jadi kalau abang kaitan dengan ini untuk Trinitas Kristen itu, saya bukan orang Kristen, saya Katolik bang. Iya, Jadi iya, itu perlu menurut saya Katolik ya. Menurut Katolik penjelasan saya yang salah di mana gitu. Saya kan jelaskan ini menurut bapak-bapak gereja Katolik. Ini Tuhan. Cuma bapak gereja Katolik bilangnya ini satu, padahal ini 3. Enggak satu gitu. Iya, kalau memang abang buat dalam bentuk seperti itu betul. Itu memang 3 gitu. Abang lihat kan ada 3 kan? Iya, ini Iya kan? saya cuma nyontek loh. Ya. Kalian sendiri, Iya, Katolik betul. sendiri yang membuat perisai ini. Saya cuma membuatnya supaya ini bisa saya masukkan ke dalam buku saya. Iya betul. Ini aslinya tuh ada kok nih ada simbol-simbolnya. Coba ya, saya coba ke bawah. Seru ini saya nonton Nih. Perhatikan, ini kan simbol yang kalian buat sendiri kan. Lukisan paling awal simbol Trinitas ya, manuskrip Peter dan Poiters abad 12 Masehi. Ini kalian sendiri yang buat. Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuh. Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini Tuhan, Deus, Tuhan. Jadi Bapa ini Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Putra Tuhan. Iya. Saya hanya mempermudahnya aja gitu. Kan? Iya. Saya hanya mempermudahnya aja gitu. Oke, gini bang. Jadi ada konsep Tritunggal itu sendiri yang merupakan doktrin atau ajaran kami ya. Jadi bahwa Allah itu ya Nggak ada Allah. Ini Deus ya adalah Tuhan. Itu makanya saya bilang, abang jangan fokusnya di situ. Kalau saya tulis di situ contoh Abang Aldo terus contoh saya punya nama, saya punya bapak dan saya punya adik, itu saya bisa memberi apa pemahaman ke orang lain juga bisa. Tapi Coba Bapak terjemahkan. Ini kan Deus ya. Deus Gini. atau Theos. Di dalam bahasa Indonesia apa? Gini, maksudnya saya bilang jangan terpaku dengan bahasa itu, Bang. Jadi kalau mau kita kejar dengan bahasa itu justru melenceng jauh. Jadi abang dengar dulu penjelasan saya mengenai Tritunggal nih. Gini, jadi konsep Tritunggal dalam ajaran Katolik ya, dalam doktrin kekristenan itu bahwa Allah itu merupakan satu esensi ya, hakikatnya sama. Jadi dia hadir itu dalam bentuk pribadi yang berbeda gitu.
pribadi yang berbeda. Bang siapa nih, Bang Ansel? Kamu kalau menjelaskan setidaknya ada data kayak Bang Aldo lah kayak gitu. Kamu sebutkan nggak ayatnya kan dulu enak kan kayak gitu. Gini Bang, Karena nggak ada Jadi ayat di dalam dokumen Kristen yang mencatut nama Allah itu nggak ada. semua itu ada Bang. Kan gini, saya ini nih kaum awam, ya kaum awam beda. Kalau orang yang belajar tentang teologi, tentang doktrin tentang ini agama kekristenan ya, apalagi Katolik ya, itu mungkin mereka lebih paham tentang ayat-ayat ya. Namun sepemahaman saya tentang Tritunggal itu sendiri ya. Jadi Allah itu saya sudah sampaikan tadi, Allah itu satu esensi hakikat. Bapak bisa terjemahin nggak Allah? Ini dari kamus Oxford ya. Allah, the name of God among Muslims. Coba Bapak terjemahkan deh. Betul Bang, Abang mau pakai tulisan Allah itu dari bahasa Arab kah, mau bahasa Inggris kah, mau bahasa apa saja? Semua punya pengertian sama bahwa itu adalah Tuhan. Enggak, bukan Tuhan. Makanya Bapak saya suruh terjemahkan dengan baik. Ini bukan Tuhan. Allah ini nama Tuhan. Kalau Iya, Tuhan nama itu dalam Tuhan. bahasa Inggris Tapi ini kan Abang bilang, tapi apakah dalam bahasa Inggris adalah Tuhannya orang Muslim? Kan enggak kan? ini loh, ini. Itu kamus apa itu Bang? Kamus Oxford nih, Oxford Ah, Advanced Learners Dictionary. Nih, ah. Oxford nih. Ada lagi nih kamus yang lain ya. Saya buka ya. Kamus Collins. Kalau mau berbicara kamus nih, kamus banyak Bang. Banyak, makanya saya buka ini satu-satu. Ya, bentar. Allah Collins Dictionary. Sama. Allah is the name of God in Islam. Nama Tuhan dalam Islam ini nama. Ya bukan Iya, Tuhan. Gitu loh. Gini Bang. Ini ya, Trinitas nggak ada hubungannya dengan Allah gitu. Nggak ada hubungan dengan Nggak ada, Allah. betul Ini betul Tuhan. Bang Aldo. Sepakat saya, sepakat. Ini Tuhan. Nggak ada Allah itu Trinitas. Di sini nih. Nih Deus ini artinya Tuhan. Nih. Trinitas, perisai Trinitas lagi ya, lukisan perisai Trinitas sumber manuskrip Herleyen 3244 abad 13 Masehi. Ini semua asalnya tuh dari kalian, dari Katolik. Ini adalah Tuhan, bukan Allah. Nggak ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, nggak ada. Yang ada adalah Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus. Jadi Allah itu sama dengan Tuhan Bang. Beda. Kamu ini diajarin kok. Coba Abang buka bahasa Yunani deh. Kok Allah Ini sama Yunani. dengan Tuhan? Ini Yunani nih. Ya, Tanya Bang Aldo, di mana dia datanya mengatakan bahwa Allah itu sama dengan Tuhan tuh mana? nih. Ini Yunani ya. Yunani Allah, Jerman Allah, Prancis Allah, itu semua Allah. Artinya sama. Nih Allah. Nama Tuhan dalam Islam ini Yunani. Coba baca. Mana? Ini loh baca. Ini Yunani. Coba baca. Allah. Iya makanya. Ini Yunani kan, Greek ini kan Yunani. Oke, coba Tuhan. Tuhan itu Theos nih ya. Nih saya ubah ya, God. Ya. God. Nih. Baca. Mana? Iki loh, iki. Greek. Ini apa? Coba Abang baca apa yang?
Ini Theos. Nih, saya ada suaranya kok. Bentar ya, saya besarin. Oke, ini udah maksimal, teman baca. Dengerin ya. Theos, Sekali lagi. Theos, Sekali lagi. Theos. Tuh, ini Tuhan. Kalau Allah dimanapun, termasuk di Yunani, tetap Allah. Karena itu nama Tuhan Islam. Nih, ini God. God di dalam bahasa Indonesia, ini Tuhan. Iya betul. Iya, udah, jangan pakai Allah. Gimana sih? Ini God. The Father ini God. The Son ini God. Holy Ghost, Holy Spirit ini God. 1, 2, 3. Jadi ada berapa? Gini bang, God itu adalah Tuhan. Ya, ini Tuhan, Ya. betul. Ini Tuhan Ya. bukan? The Father Iya, itu Tuhan Allah bukan? Bapa. Nggak ada Itu- Allah. Jangan balik lagi ke Allah. Ya, ini the Father is God. Apa ini artinya? The Father is God. Iya, Allah artinya Bapa. apa? Nggak ada Allah. Ini Tuhan. Maksa kosakata terjemahnya Allah. Udah dibilang nggak ada sangkut pautnya dengan Trinitas Allah, itu ngotot aja balik ke Allah. Coba ulang. God apa? God itu Tuhan. Tuhan. Father is God. Jadi sang Bapa adalah loading. Bapa adalah Oh. Tuhan. Iya, betul. Sang Bapa adalah Tuhan. Ya, Sang Putra adalah Tuhan. Ah. Sang Roh Kudus adalah Tuhan. Gitu loh, jangan Terus? pakai Allah. Ya terus masalahnya di mana? Masalahnya Anda pakai Allah, itu yang pertama udah salah. Itu namanya sinkretis, campur aduk ajaran. Yang kedua adalah Anda bilang ini seakan-akan satu. Ini 3. 1 Tuhan. 2 Tuhan. 3 Tuhan. Mana Tuhannya? Nih, God is, Holy Spirit is God. Nih, saya kasih gambaran ya. Pak Yusuf PI adalah manusia. Ansel adalah manusia. Aldo adalah manusia. Pak Yusuf PI bukan Ansel. Pak Ansel bukan Aldo. Aldo bukan Pak Yusuf PI. Semuanya adalah manusia. Ada berapa manusia? 1, 2, 3. Kita nih 3 manusia. Nah itu salah abang, salah memahami itu. Coba salahnya di mana? Ya jenisnya kan manusia, udah betul itu bang, jenisnya manusia. Enggak, mungkin saya sama Pak Yusuf ini adalah manusia, mungkin Anda ini apa kayak jin atau gimana gitu. Coba jelasin. Iya. Coba jelasin. Tuh. Gini, satu Allah, Enggak ada 3 Allah. pribadi. Ngawur lagi. Apa ini? God, Oke, terjemahannya apa? Indonesia. Tuhan. Oke, jangan pakai Allah lagi ya. Tuhan. Kalau Allah kenapa bang? Allah itu nama Tuhannya Islam. Ini nggak ada Allah di sini. Allah nama Tuhannya Islam. Ya ampun, Anda bisa baca nggak ini artinya apa? Tadi udah disampaikan pakai data, Ini makanya God, perhatikan. Perhatikan coba tuh data yang dikasih Bang Aldo, tampilkan lagi Bang. Biar melek dia. Coba. Hei, Allah. saya sebelum ngomong ini Pak Yusuf on cam dulu. Gimana Pak Yusuf tidak on cam? Nggak usah ngatur host kau, saya lagi minum. Allah is the name of God in Islam. Bisa bahasa Inggris nggak? Kalau nggak saya bantu. Iya, enggak, saya nggak bisa bahasa Inggris mah, baca aja. Oke, Allah artinya nama Tuhan dalam Islam. Ya, nama Tuhan dalam Islam, bukan dalam Kristen. Ini Allah. Ya, jadi bukan God ya. Nama God, nama Tuhan. Nah, ini God ini. Bukan Allah. Jadi ini adalah Tuhan.
Tuhan. God ini Tuhan. Nggak diajarin kan di gereja gini kan? Nih, the Father is God. Sang Bapa adalah Tuhan. Sang Putra the Son is God. Sang Putra adalah Tuhan. The Holy Spirit is God. Sang Roh Kudus adalah Tuhan. Ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu Tuhan. Satu. Ya satu Tuhan lah. Hah? Satu Tuhan. Satu Tuhan. Iya. Coba jelasin Bang dari Aldo, mana satu Tuhan? Bang Aldo, ajarin matematika dah ya. Gini Bang. Coba. Kalau berbicara tentang teologi, itu tuh tidak sama dengan kau mau omong 1+1 sama dengan 1. Nggak bisa. Oke. Gitu. Ya, Nggak coba bisa. jelasin. Coba jelasin Kita ini mengimani satunya dari mana ini? kita, gini, saya mau kasih pencerahan dulu untuk Yusuf P ini. Dengar. Bukan berbicara Depan lu sama Gini. Bang Aldo dulu. Enggak. Dua-duanya juga. Gini. Jadi bukan 1+1 sama dengan 1. Bukan 1+1 sama dengan 2. Bukan. Itu bukan. Ya, tapi kalau mau bicara tentang sesuatu yang kita yakini, yang tanpa melihat dengan mata kita, yang berdasarkan ya teologi, yang berdasarkan dengan doktrin atau ajaran yang istilahnya yang kita lahir kemudian hari, itu saya rasa sangat minim ketika abang mendefinisikan dengan hal-hal seperti itu. Gitu, itu salah jauh bos. Ini maksudnya kamu mau jelasin kayak gini gitu. Ada satu orang 3 muka kayak begini. Coba jelasin. Ini adalah itu kan lukisan gambar juga Bo. nih. Itu kan gambar. Nih lukisan Trifacial Trinity dari fineartamerika.com. Ini adalah lukisan Bang Trinitas tahun abad 18. Coba Bang Aldo, saya mau tanya dia sedikit gitu. Katanya bukan 1+1 + 1 + 1 kan? Apa betul kan kayak gini? 1 × 1 × 1 × 1 sama dengan 1 gitu mau. Bang harus mengerti bahasa saya yang sampaikan. Berbicara tentang iman seseorang, tentang agama. Dengar dulu. Ini saya menganalogikan, bukan Anda seperti belajar matematika. Gitu. Harus paham. Tadi katamu Roh Kudus Tuhan. Betul? Yesus Ya. Tuhan. Betul? Terus? Bapa yang di sorga Tuhan. Betul? Terus? Ada berapa Tuhan? Saya bilang Tritunggal Ada dalam berapa ajaran Tuhan itu? Abang itu tuh abang cakar matematika ya? Lah, saya nggak ada bahas matematika, saya hanya menegaskan Bang Aldo tadi. Yesus Tuhan, Tuhan katamu. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Terus Bapa yang di surga Tuhan, ya Tuhan. Tritunggal Makanya dalam ada berapa Katolik. Tuhan? Dengar dulu, Tritunggal dalam Katolik itu satu Allah 3 pribadi. Iya, balik itu lagi ke kan kayak Allah. gini. Terus satu Jangan ke Allah 3 dulu, jangan ke pribadi. Allah, nggak ada Allah. Kamu Mereka dikatakan punya 1 esensi tambah itu 1 berbeda. tambah Terus 1 nggak masalahnya di mana mau. coba? Tadi kamu 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 nggak mau. Katanya tetap 1. Terus kayak gini maunya 1 × 1 × 1 × 1 sama dengan 1 gitu. Terus Maunya kayak gini Terus kan? nabrak. nih, saya ini untuk analogi yang paling mudah ya, kita lihat triadik atau trinitas di Yunani. Coba. Ada Zeus, iya. Poseidon, ada Hades. Nih, ini kan Bapa. Ya, Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Ya beda-beda kan? Ini Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jadi di sini ada 3 Tuhan. Kenapa di dalam kekristenan dibilang kok Bapa, Putra, Roh Kudus jadi 1? Kenapa gitu? Kan jelas ya. Beda.
kecuali kalau gini ya, kecuali kalau sang Bapa adalah sang Putra adalah sang Roh Kudus, itu baru satu. Ya. Aldo adalah Tulung Alo, ya sama, itu nama saya Aldo Tulung Alo gitu. Masalahnya ini Aldo sama Pak Yusuf PI, ini ada dua, nggak jadi satu, namanya aja udah beda. Sama nih, ini kan beda-beda, namanya beda. Bapak, Putra, Roh Kudus namanya beda-beda. Kenapa kok bisa jadi satu? Kan gini Bang, saya kasih jelaskan begini, ya. Jadi saya kan sampai dari tadi saya bilang dalam ajaran Katolik itu, ya, itu satu Allah itu tiga pribadi ya, itu punya esensi, gitu, punya sifat kepribadiannya masing-masing, gitu. Allah lagi. Yang mana yang Allah? Bapa atau Putra atau Roh Kudus yang Allah? Ya Allah Bapa Sang Pencipta, gitu loh. Itu mana sih ayatnya, mana sih, coba kasih tahu saya ya, di mana Yesua atau Yesus ngomong bapaknya itu Allah Bapa gitu, coba. Saya ini bukan tiap hari hafal kitab suci Bang. Berarti Anda kan nggak tahu kan? Anda cuma Bukan nggak terima tahu, aja. bukan menerima aja. Abang kalau bilang begini justru abang salah deh. Jadi abang gagal, abang gagal gini. Abang jangan bilang gini, coba buka gini Bang. Pikiran Abang saya bisa gitu. memahami gini. Abang berbicara data, ya. Abang berbicara data. Saya bisa tunjukkan data. Tapi untuk laptop saya itu memang rusak. Itu yang poin pertama. Ini Terus yang PR. kedua, nih. Bentar, Ya. Ansel, bentar ya. PR buat Anda. Kalau ada dalam dokumen Kristen Allah Bapa, saya kasih satu ayatnya 1 juta. Pak Yusuf, mau ikutan nggak? Saya nggak ikut. Saya udah tahu jawabannya. Satu ayat 1 juta. Oke. Ada Gini. dalam dokumen Kristen, ya. Dokumen Kristen awal, yang Yunani boleh Anda pakai, Gini. atau yang Oke. Aramaik. Oke. Nanti saya akan coba cari jawaban gini. Nah, Jadi kalau cari. memang abang gini Bang, mau berbicara pakai data, saya bisa menunjukkan data. Itu poin yang pertama. Terus yang kedua, Bisa, kamu nggak bisa nunjukin. Kamu tadi bilang laptopmu rusak. iya maksudnya kalau mau abang berbicara data, nanti saya akan tunjukin. Ya, tapi untuk saat ini dengar dulu saya omongan. Tapi dengar dulu. Tapi untuk saat ini laptopnya rusak. Itu poin pertama. Yang kedua, abang menanyakan tentang ayat yang sebetulnya di dalam kitab suci. Saya ini kaum awam, ya. Ya, kaum awam yang tidak tiap hari itu tidak berhadapan dengan firman Tuhan. Itu poin yang kedua. Terus yang ketiga, kalau abang bilang, kok kamu ini Kristen cuman menganut saja gitu, tidak memahami kitabmu sendiri. Saya mau bertanya Bang, 1000 Muslim yang ada di Indonesia sini, bahkan saya bertanya kepada mereka beberapa orang itu Muslim. itu lu abang dengar dulu, makanya saya bilang dulu ketika abang mau bilang saya dengar dulu, itu bilang apa? Saya mau berbicara nih. Saya tanya, kamu mengerti nggak ketika ada orang meninggal kamu bilang dikabarkan meninggal disebut astagfirullah? Kamu paham nggak apa itu kata astagfirullah? Orang meninggal Nggak Pak. ada Itu orang kan meninggal. bodoh namanya. Gimana Nggak ini? ada orang meninggal astagfirullah, nggak ada. Bentar Bang Aldo, saya harus luruskan dia. Nggak ada orang meninggal umat Islam tuh menyebut astagfirullah, nggak ada. Nggak ada Bang. Aduh, sorry Bang. Gini Bang. Gini. Kau nggak usah ngotot. Iya. Saya ini Muslim. Saya Iya, jelaskan abang- samamu biar kamu dengar dulu. tahu. Dengar Ya. dulu. Coba dengarkan kamu. Ya, kamu Oke. udah salah ngotot masalahnya. Dalam Islam, orang meninggal itu bukan astagfirullah. Tapi kalau ada berita kematian, maka orang akan menyebutkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Nggak ada astagfirullah. Dari mana kau ngibul aja kau nih? Dengar dulu. Abang yang menjadi pengamatan ketika saya berbicara ini atau tidak? Abang betul, abang Muslim. Tapi abang harus ingat apa yang saya katakan ini, apa yang saya amati,
Itu harus paham dulu gitu. Jangan abang, kok saya orang Islam, semua orang juga bisa mengaku orang Islam, tapi harus berpikir, apakah Anda di saat itu abang melihat apa yang saya sampaikan ini? Kan nggak mungkin. Gitu. Makanya saya berbicara seperti itu. Ansel. Ya, suatu kejadian di mereka bilang astagfirullah, ya astagfirullah, innalillahi. Itu makanya abang nggak tahu masa abang bilang saya orang muslim. Ansel, Gitu. Jadi harus berpikir ini bang. Jangan kalau abang debat dengan orang yang nggak ngomong, itu parah gitu. Jadi harus ini pakai dulu. Nih, kalau kasih analogi tuh apple to apple. Ini kita bicara tentang ketuhanan, ya. Nah, kalau saya tanya sama muslim, nggak usah Pak Ustadz kayak Pak Ustadz UTP ini. Saya tanya ke anak-anak sekolah SD muslim. Kalau ditanya siapa nama Tuhanmu, jawabnya seragam. Allah. Allah Om Aldo. Nggak ada yang bilang Allah Bapak, oh Zeus, Om Aldo. Nggak ada. Saya tanya, jawabannya benar. Allah. Nah, kalau saya tanya ke orang-orang Kristen ya, lulusan S1, S2 teologi sekalipun atau Romo, kalau saya tanya siapa nama sang Bapa, jawabnya itu beragam, termasuk Allah Bapa, Tuhan Allah. Iya. Terus menurut abang sendiri, bukan ya? Menurut saya, menurut dokumen Kristen itu bukan Allah. Iya. Ini makanya saya bilang. Itulah kenapa saya bilang Anda ini coba pelajari dulu deh, jangan ikut-ikutan. Gini. Kalau Anda bilang merasa nanti ada kok datanya, silakan. Ya, saya tantangin Anda kalau ada satu ayatnya tuh saya kasih 1 juta. Oke, saya akan. Oke ya. Oke. Saya pikir cukup ya, itu aja. Ya, dari Pak Ansel, terima kasih banyak ya. Buat Oke, terima kasih. Kita bisa diskusi ya. Oke, siap. Oke. Bang Aldo, Ya. forumnya pelanggaran lagi. Gua lagi. Iya, kayaknya saya harus rungkat lagi ini teman-teman. Pelanggaran lagi serius nih, bentar saya perlihatkan ya pelanggarannya. Kenapa ya nih tok nih? Nggak ngerti juga saya, bentar. Nih. Ya mungkin kita harus istirahat kali Pak Ustadz ya. Mungkin disuruhnya istirahat. Sabar. Nah, ini teman-teman. Iya, yang visibilitas live dibatasi live karena tidak memenuhi syarat untuk dibatasi di hasil pencarian karena kami telah mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan yang mungkin melanggar kebijakan, integritas dan keaslian kami. Jika menurut Anda melakukan kekeliruan, Anda dapat mengajukan banding aja deh Pak Ustadz. Udah banding, nggak diterima. Oh, nggak diterima ya. Makanya itu kayak gini harus bikin rungkat lagi gitu, susah bolak-balik jadi ya saya. Oke Pak Ustadz, mungkin kita emang waktunya buat istirahat ya. Cuma Pak Ustadz, saya boleh minta 1 menit nggak buat promosiin buku Silakan. Oke. Nah teman-teman, saya ini kan sebagai penulis, sebagai penerjemah ya. Jadi saya ini tidak punya istilahnya nggak punya keinginan untuk nyenengin Pak Ustadz gitu, supaya saya jadi fansnya gitu kan. Enggak sama sekali. Kalau saya sependapat malam ini sama Pak Ustadz itu karena kami ada di pihak yang benar di dalam bahasa khususnya. Ya memang di dalam Trinitas itu nggak ada Allah. Nah di Indonesia itu kalau kita bicara sesama Kristen aja bisa gontok-gontokan. Kenapa? Karena mereka ini ngomong Tuhan, Allah, Tuhan itu punya definisi masing-masing gitu. Makanya daripada ribut ya, anak saya juga bisa keracunan ya sama mereka ini, makanya saya buat buku. Betul. Ya. Nah teman-teman yang pengen tahu ya, ini seperti apa sih Trinitas yang bener-bener gitu. Ya bukan yang istilahnya yang kayak tadi gitu, campur-campur. Nah teman-teman bisa kunjungi toko online saya. Ya, caranya dari TikTok ini kayak begini. Bentar ya. Oke, saya putar kamera. Oke, setelah teman-teman klik foto saya di kiri atas, teman-teman masuk ke bio. Nah, di bio ini teman-teman ada link ya di sini. Di bawah foto saya, klik aja 2 kali. 1,
2. Nah, selamat datang di toko online kami. Buku-buku kami ini kontroversial tapi ilmiah. Salah satunya adalah yang tadi nih, Trinitas Pagan, Trinitas Kristen. Nah, ini teman-teman bisa scroll aja ke bawah ya, kalau ingin mendukung kami transaksi aja di sini. Nah, ini adalah buku yang tadi saya spill. Ya. Semua data referensinya lengkap ya. Ada 20 sampai 30 data referensi sejarah. Kayak begini jadi nggak bisa dibantah. Ya, kalau teman-teman tertarik silakan. Kalau teman-teman misalnya mau download dulu yang free juga ada beberapa nih. Yeshua itu ciptaan. Ini ada sejarah konflik Israel Palestina sampai 2025. Ya, sama ini hoax Natal 25 Desember. Ini free. Ada 3 buku free, teman-teman bisa masukin nama sama alamat email. Teman-teman bisa dapatkan ini secara cuma-cuma. Oke, saya pikir itu dulu. Terima kasih banyak buat Pak Ustadz yang sudah mengundang saya di sini ya. Sehat-sehat ya Pak Ustadz, teman-teman semua. Selalu Saya undur diri ya. Shalom alaihim, assalamualaikum, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Oke ya teman-teman semuanya, karena room kita juga kena pelanggaran dulu.